Assalamualaikum semuanya. Empek-empek dari satu bungkus kayak tadi jadi seperti ini. Ini cara bikinnya gampang, rasanya enak dan tanpa ikan. Pastikan ya tanpa ikan tapi rasanya enak banget. Nah, buat kalian yang penasaran sama rasanya, langsung aja ditonton sampai selesai. Dan ini bisa banget kalian frozen food. Untuk ide bisnis itu hitungannya udah ada di deskripsi ya. Langsung aja kalian cek di sana. Di langkah pertama kita bikin kuah cukoknya dulu ya. Di sini aku ada 4 siung bawang putih, kita masukin ke gelas blender seperti ini. Dan di sini aku ada cabai merahnya aku pakai 50 gram atau kurang lebih 6-7 buah seperti itu. Kita tambahkan air dan langsung aja kita blender sampai halus. Kalau sudah, langsung aja kita siapkan panci dan ini langsung aja kita masukkan bumbu halusnya seperti ini ya. Lanjut di sini aku ada 250 gram gula aren atau gula merah. Kita udah cincang halus seperti ini biar nanti gampang larutnya teman-teman. Dan setelah itu langsung aja kita tambahkan asam jawa. Ini 15 gram aja ya teman-teman ya, atau sebongkal seperti itu. Untuk airnya 375 gram atau 375 ml. Tadi udah kepake juga buat ngeblender. Dan langsung aja kita tambahkan perasa, garamnya 1,5 sendok teh seperti ini. Lanjut kita kasih gula pasir ya. Gula pasirnya 1,5 sendok makan ya teman-teman ya, jangan kebalik. Pakainya 1 sendok makan. Tadi garamnya 1,5 sendok teh. Kalau gula pasirnya 1,5 sendok makan. Dan setelah itu langsung aja kita masak sampai dia mendidih teman-teman. Dan kalau nanti gula merahnya udah larut ataupun asam jawanya udah larut seperti ini boleh banget kita matikan kompornya. Atau kalau pengen lebih enak lagi, ini boleh banget kita nyalakan lagi tapi menggunakan api yang super kecil. Dan kita masak agak lamaan dikit ya teman-teman ya, 10 menitan lagi itu masih oke teman-teman. Biar apa? Itu biar rasanya lebih pekat lagi teman-teman. Kita masak dikit lagi ya. Ini sambil kita nungguin ini kita bikin empek-empeknya. Di sini aku siapin gelas blender yang lebih besar lagi. Dan di sini aku ada udang kering ataupun udang rebon, apapun itu tanpa ikan pokoknya. Dan ini aku pakainya sebanyak 50 gram ya teman-teman ya. Kita masukin semuanya seperti ini dan ini udah aku cuci bersih juga. Dan setelah itu langsung aja kita masukkan 5 siung bawang putih. Nah, setelah ini masuk kita tambahkan air secukupnya. Ini total airnya nanti aku sebutin nanti. Dan ini langsung aja kita tambahkan dulu biar gampang di blendernya. Ini kita blender sampai beneran halus ya teman-teman ya. Dan ini udah, langsung aja kita cek kuah cukoknya. Ini udah ya teman-teman ya, udah beneran kental dan pekat banget. Dan ini udah enak banget rasanya. Langsung aja kita matikan kompornya, kita biarkan dingin. Lanjut di sini kita bikin pempeknya ya. Di sini aku ada 250 gram tepung terigu. Aku pakai yang curah teman-teman, yang biasa aja. Dan setelah itu langsung aja kita tambahkan air. Ini totalnya 750 ml ya. Tadi juga udah kepake buat ngegiling atau ngeblender. Jadi kita masukin aja semuanya seperti ini dan kita aduk sampai ini nggak ada yang bergerindil. Kalau masih ada yang bergerindil, kita langsung aja saring ya teman-teman ya. Ini setelah diaduk masih tetap bergerindil dan susah banget, langsung aja kita saring seperti ini menggunakan saringan yang seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita saring dulu. Ini agak sedikit repot memang, nggak apa-apa. Daripada nanti terakhir kita udah jadi, udah kita masak malah tetap bergerindil dan hasilnya jelek. Ini kita saring dulu aja, pelan-pelan aja. Ini kompornya juga masih belum menyala ya. Dan ini udah tercampur merata semua teman-teman, nggak ada yang bergerindil lagi. Langsung aja kita masukkan bumbu halusnya seperti ini. Dan setelah itu langsung aja kita tambahkan bahan lainnya. Untuk perasannya di sini kita tambahkan 2 sendok teh garam seperti ini aja, jangan terlalu munjung. Kita tambahkan setengah sendok teh micin seperti ini dan 2 sendok teh kaldu ayam ataupun royco ayam teman-teman. Kita masukin aja seperti ini ya. Kalau semua bahan udah masuk semuanya, ini langsung aja kita nyalakan kompor dan kita masak sampai dia beneran kalis teman-teman. Nanti dia bakalan menggumpal ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian gak gerak cepat, ini boleh banget dimasak menggunakan api sedang ya.
Dan ini udah mulai menggumpal dan udah mulai matang teman-teman. Ini kita aduk terus, jangan sampai berhenti karena nanti di bagian bawahnya bisa gosong. Nah ini kita aduk terus ya. Kalau sudah seperti ini langsung aja kita matikan kompor, kita pindah ke wadah yang lain teman-teman. Ini kita dinginkan dulu nggak apa-apa. Kita lanjut ya teman-teman ya. Ini kita pindahin dulu deh biar dia lebih dingin. Kalau udah mulai dingin seperti ini, langsung aja kita tambahkan 2 butir telur ayam ya. Kita masukin lepas aja seperti ini. Setelah itu langsung aja kita aduk sampai adonan itu kalis teman-teman. Nah ini kita aduk aja sampai dia tercampur merata, pelan-pelan aja. Dan kalau udah lembut seperti ini, kita langsung aja tambahkan tepung tapioka ya teman-teman ya. Tepung tapioka ataupun tepung kanji sebanyak 350 gram. Kita kasihnya bertahap seperti ini. Dan kalau udah tercampur merata sebagian, langsung aja kita masukkan tepung tapiokanya semuanya. Ini kita aduk terus ya teman-teman ya. Kita aduk sampai dia beneran kalis. Kalau udah mulai susah diaduk menggunakan spatula seperti ini, kalian boleh langsung ulenin menggunakan tangan seperti ini. Ini adonannya tuh beneran lengket banget, nggak masalah ya teman-teman ya. Yang penting dia asal keaduk aja, jangan terlalu banyak diaduk sih. Kita yang penting dia tercampur merata. Kalau sudah seperti ini langsung aja kita timbang dan kita bagi 3 teman-teman. Ini kita timbang semuanya dulu. Setelah itu kita bagi 3. Yang satu nanti satu bagian kita isi dengan telur, yang 2 bagian kita bikin yang original. Jadi nanti ada 2 varian ya. Setelah kita timbang, langsung aja kita taruh tepung tapioka ataupun tepung kanji seperti ini buat taburan. Dan langsung aja kita timbang lagi sebanyak 50 gram per adonannya. Dan ini langsung aja kita ulenin menggunakan tepung tapioka biar nggak lengket ya teman-teman ya. Nah caranya seperti ini aja. Kita langsung aja bentuk-bentuk dia seperti stick seperti itu. Nah caranya kayak gini. Biar lebih bagus kalian pakai telenan seperti ini. Dan langsung aja di roll di telenan seperti ini teman-teman. Nah kalau dengan cara seperti ini jauh lebih cepat dan jauh lebih bagus hasilnya. Dan ini udah selesai ya. Yang ini yang original udah jadi kayak gini aja bentuknya. Dan kita lanjut bikin yang versi isian telur. Ini udah aku timbang 50 gram dan langsung aja kita taburin menggunakan tepung tapioka. Lalu kita bentuk seperti ini, seperti lesung. Dan kita langsung aja bentuk-bentuk seperti ini dan kita bolongin teman-teman. Kita bolongin aja bulat seperti ini. Nah pakai jempol aja bisa ya. Kalau masih lengket banget ini kalian tinggal tabur aja tepung tapiokanya seperti ini. Dan kalau sudah jadi bolongan seperti ini langsung aja kita tambahkan telur. Ini tuh telur 2 butir telur ayam yang udah aku kocok lepas. Jadinya seperti ini dan kita isi separuhnya aja. Dan ini kebanyakannya teman-teman ya. Ini kita tuang lagi aja sedikit seperti ini. Jangan terlalu banyak ngisinya biar apa? Biar nanti dia nggak kebanjiran dan nggak gampang pecah untuk cetakan yang ini nih. Nah ini langsung aja kita tutup seperti ini. Dan kalau sudah ditutup seperti ini langsung kita masak teman-teman. Ini langsung kita rebus. Karena kalau yang udah ada telurnya seperti ini, kalau kita biarkan itu bakalan tumpah kemana-mana. Nah ini udah jadi. Ini langsung aja kita rebus ya. Di sini aku udah siapin panci yang udah aku panasin airnya. Jangan lupa kalian tambahkan minyak goreng secukupnya. Setelah itu langsung aja kita masukkan empek-empeknya seperti ini. Kita masukkan semuanya yang udah jadi. Kalau belum jadi sambil kita bikin aja nggak masalah. Nanti yang mengambang duluan kita angkat duluan. Jadi cara bikinnya seperti itu, jangan ditunggu sampai udah selesai semua baru kalian masak. Caranya kayak gini aja teman-teman. Kalian masukin sedikit, bikin lagi, masak sedikit, bikin lagi, masak sedikit seperti itu. Kalau udah ada yang mengambang seperti ini tinggal kita angkat dan kita tiriskan. Dan ini dia hasilnya ya. Kalau udah jadi seperti ini kita siap packing teman-teman. Kita mau bikin frozen food ya. Jadi kita gunakan plastik roll seperti ini. Kita ukur-ukur dulu. Kalau udah dapat ukurannya kurang lebih segini langsung aja kita gunting. Setelah itu langsung aja kita press ya teman-teman ya. Kebetulan di sini aku ada press plastik vacuum sealer seperti ini. Jadi kita pakainya bisa ngevakum dan juga bisa nge-sealer. Ini di langkah pertama kita sealer dulu. Caranya kayak gini aja. Tekan lama di bagian kecil ini. Kalau warna merahnya udah berubah jadi biru, ini udah selesai ya. Dia bakalan ke-press seperti ini. Dan ini udah selesai, cantik seperti ini. Kalau sudah seperti ini kita sisihkan dulu. Kita lanjut untuk kuah cukoknya. Kuah cukoknya ini kan masih kasar banget. Kita pengen ngambil sarinya aja, jadi kita filter dulu, kita saring dulu seperti ini. Dan kalau sudah langsung aja kita taruh di dalam botol teman-teman. Nah botolnya aku ada botol kecil seperti ini dan ini udah takaran juga.
Satu resep kuah cuko ini akan jadi 9 botol ukuran botol ini ya teman-teman ya. Ini botol ukurannya berapa kalian cek di deskripsi deh. Aku bakalan tulisin lengkap di mana aku belinya, di mana berapa milinya, itu kalian cek di sana deh. Ini kita masukin dulu. Kalau sudah kalian tutup menggunakan tutup botolnya seperti ini. Jadi udah lengkap untuk tutup botolnya biar lebih aman ya teman-teman ya. Biar lebih awet dan tahan lama lagi. Tanpa berlama-lama langsung aja kita masukkan empek-empeknya ya. Di sini langsung aja kita masukkan empek-empek original. Ini empek-empek kapal selam katanya teman-teman, yang ada telurnya kapal selam ya katanya. Dan itu langsung aja kita tambahkan yang original seperti ini. Jadi satu bungkusnya kita isi 3 aja, dan kita masukkan juga botol cukonya seperti ini. Nah jadi ya teman-teman ya, empek-empek frozen itu gampang banget bikinnya dan seperti ini hasilnya. Kalau udah selesai seperti ini langsung aja kita vakum sealer ya. Caranya kayak gini, karena plastiknya di sini bukan plastiknya buat ngevakum, kita harus lipat dulu kiri kanannya. Kalau sudah langsung aja kita kunci dan kita vakum sealer seperti ini. Tuh, dia langsung ngevakum dan langsung nge-sealer dengan sendirinya. Ternyata alat vakum sealer ini murah banget ya teman-teman ya. Aku kira mahal banget, ternyata murah banget. Kalian boleh cek deh di pojok kiri bawah sini. Dan ini dia hasilnya teman-teman ya. Dan ini bakalan awetnya berbulan-bulan kalau di vakum sealer seperti ini. Dan ini dia hasilnya setelah aku bikin semuanya. Satu resep jadi 9 pak atau 9 bungkus. Dan aku langsung aja masak 2 bungkus ya teman-teman ya. Cara masaknya nggak perlu diajarin ya, cukup digoreng biasa aja seperti ini. Goreng sesuai kemauan aja, pengen lebih crispy tinggal digoreng lebih lama. Nah ini kita goreng sebentar aja teman-teman ya, jangan terlalu lama, biar nanti ada tekstur crispy dan lembut juga di bagian dalamnya. Ini udah, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Dan ini dia hasilnya teman-teman ya, terlihat jelek ya teman-teman ya. Iya, masih belum diberi topping teman-teman. Ini langsung aja kita potong-potong biar mudah nanti kita makannya. Setelah itu langsung aja kita siram menggunakan kuah cuko. Ini satu botol aja udah cukup buat 2 porsi teman-teman. Tapi biar lebih presisi kita masukin deh dua botol seperti ini ya, karena memang udah takaran. Dan ini dia teman-teman. Kalau ada timun boleh banget nih disisipkan timun seperti ini. Jadinya lebih lengkap ya. Dan ini dia ya teman-teman ya, resep lengkapnya udah lengkap banget, cara bikinnya juga udah mudah banget. Jadi buat kalian yang lagi nyari resep empek-empek paling mudah dan cocok dijadikan ide bisnis untuk frozen, nih cobain resep ini ya. Resepnya lengkap, cara bikinnya mudah, dan hasilnya mantap banget. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain yang original dulu ya teman-teman ya, berserta dengan timun dan kuahnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini enak banget teman-teman. Kita cobain juga yang ada telurnya, yang kapal selamnya ini. Kita langsung aja makan yang ada kuahnya seperti ini. Kita makan lagi ya. Yummy. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa dicoba di rumah. See you di next video. Thank you.